Di awal cerita, Ghislaine menurunkan pelindung helmnya dan menggenggam erat pedangnya. Di matanya tampak kilatan tekad yang berbeda. Dengan penuh amarah, ia memberikan perintah, "Jangan ambil tahanan, habisi semuanya." Ia maju ke depan dengan penuh amukan, tatapan matanya dingin tanpa ampun. Kegelapan malam menyelimuti sekitar. Di dalam camp, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa maut telah tiba di depan pintu mereka. Tiba-tiba, pasukan Ghislaine muncul dari bayang-bayang dan menyerang. Dengan senyum buas, ia melompat ke medan perang, dan setiap tebasan pedangnya menumbangkan prajurit unit suplai Do'Alt. Di sampingnya, Kilian mengayunkan kapak perangnya yang besar. Setiap kali mengayunkan senjatanya, 2 atau 3 prajurit terlempar ke udara. Siapapun yang menghadang tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Di tubuh Ghislaine, mana mengalir deras membuat setiap serangannya semakin mematikan. Pedangnya bergerak seperti sedang membelah mentega. Mengabaikan rasa takut dan ketidakpastian, ia terus maju ke depan. Dari belakang, Belinda pun datang untuk memberikan dukungan. Ia memang khawatir pada tuannya yang masih muda itu, yang untuk pertama kalinya terjun ke pertempuran nyata melawan manusia. Namun, ia tidak berkata apa-apa, hanya tetap waspada. Prajurit-prajurit tua dari Do'Alt panik bukan main. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Parthium mampu merencanakan serangan sepresisi ini. Mereka bahkan tidak sempat memikirkan rencana cadangan untuk membagi pasukan. Namun, Ghislaine dan Gillian bukanlah petarung biasa. Ghislaine, berbekal ingatan dari kehidupan sebelumnya, telah membuat perencanaan pertempuran yang sangat akurat. Sementara pengalaman Gillian, yang telah ditempa di medan perang, membuat seluruh pasukan mereka menjadi tak terhentikan. Semua prajurit di bagian luar camp disapu bersih dalam sekejap. Ghislaine dengan cepat bergerak ke sisi lain, memutar kudanya, dan memberikan perintah baru. Tidak boleh ada satupun prajurit Do'Alt yang tersisa hidup. Obor-obor yang menyala terlempar, mengenai tubuh-tubuh yang beterbangan, dan akhirnya membakar tenda-tenda. Kekacauan pun melanda seluruh camp. Para prajurit berlari kocar-kacir. Para perwira tinggi dari unit Degal berlari ke arah tenda Fa'u. Seorang prajurit datang sambil terengah-engah dan berkata, "Tuan, kita sudah diserang." Fabro Fa'u pun naik pitam. Ia bergegas keluar dari tendanya dan langsung berteriak melihat pemandangan kehancuran di hadapannya. "Di mana para penjaga? Bentuk barisan. Kita masih lebih banyak. Hentikan mereka semua." Namun, perlahan-lahan, ia mulai menyadari kenyataan pahit di depan matanya. Di saat bersamaan, prajurit lain datang dan melapor. "Tuan, lebih dari 7% pasukan kita sudah hancur." Tanah seakan runtuh di bawah kaki Fa'u. Sementara itu, Gordon the Muscle, yang sebelumnya bertarung melawan binatang di hutan, kini menebas manusia seperti mencabut rumput. Gillian juga menyadari bahwa ia harus menghemat stamina, jadi ia mengambil senjata yang lebih kecil agar bisa bergerak lebih cepat. Kyur juga bertempur tanpa ragu, melancarkan serangan demi serangan. Kisin melayang di medan perang, bagaikan dewa kematian. Pedangnya, yang dipercepat oleh mana, menyerang dengan presisi sempurna. Walaupun kekuatannya tidak sekuat dulu, ketepatan serangannya tetap sama. Satu tebasan, satu nyawa melayang. Ketika Fa'u melihat Ghislaine berdiri di hadapannya, ia langsung sadar bahwa pemuda ini bukan orang biasa. Keringat bercucuran, jantung berdegup kencang. Ia tahu, jika ingin tetap hidup, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Ia segera berbalik dan berteriak, "Mundur!" Namun, saat itu juga, Ed yang berdiri di sampingnya terkena serangan di leher dan tewas seketika. Belinda sudah berdiri di hadapannya, di atas kudanya, dan dengan suara dingin ia berkata, "Kenapa, Fauzi? Akhirnya kau menjadi vasal Parthium." Fa'u gemetar ketakutan. Di sekelilingnya hanya ada mayat-mayat dan camp yang terbakar. Tidak ada harapan tersisa. Kini, Fabro berlutut di hadapan Ghislaine, tangan terikat di belakang punggung. Ia tahu bahwa dalam peperangan, bangsawan tidak dibunuh, melainkan dijadikan tawanan. Namun, Belinda menekan lehernya dengan sepatu bot dan membenamkannya ke tanah, sambil berkata, "Fabro adalah orang yang menjual informasi rahasia kepada Do'Alt, dan juga komandan unit supply." Fabro panik dan mulai memohon, "Ampuni aku.
Aku terpaksa. Count Desmond mengancamku, dia juga menyuapku. Ghislaine tetap diam. Pikirannya melayang kembali ke kenangan masa lalunya, kepada musuh-musuh lamanya. Kini, ia yakin sepenuhnya. Count Desmond adalah orang yang membantu Doald dengan mengirimkan pasukan melawan Parthium. Fabro semakin menangis, aku sudah mengabdi pada Parthium. Kumohon, ampuni aku. Namun, di mata Ghislaine, tidak ada lagi belas kasihan. Misinya jelas, tidak ada tempat bagi para pengkhianat. Fabro menyatukan kedua tangannya dan berkata, Count Doald akan membayar tebusan besar untuk pembebasanku. Jika kau membiarkanku hidup, kau juga akan mendapatkan keuntungan. Ghislaine turun dari kudanya, tanpa memperlihatkan sedikit pun emosi. Ia berkata kepada Fabro, Angkat kepalamu. Sejenak, Fabro merasa mendapat belas kasihan. Ia menghela napas lega dan mulai berjanji. Terima kasih Tuan Ghislaine, Anda telah menyelamatkan nyawaku. Aku akan menjadi pelayan setia Parthium. Aku akan berkorban nyawa untukmu. Namun, sebelum ia selesai bicara, Ghislaine mengayunkan pedangnya, dan dalam satu tebasan, kepala Fa'u terpisah dari tubuhnya. Tanpa ragu, tanpa berpikir dua kali. Mata Fabro tetap terbuka, tak sempat mengerti apa yang baru saja terjadi. Bagi Ghislaine, ia hanyalah serangga kecil yang tidak penting. Bahkan dalam kehidupan sebelumnya, Ghislaine tidak pernah mendengar nama Fabro. Artinya ia memang bukan siapa-siapa. Ghislaine hanya berkata, Aku tidak menghormati bangsawan di medan perang, dan aku tidak berunding dengan pengkhianat. Di matanya, hanya ada api balas dendam yang membara. Ia telah bersumpah bahwa siapapun yang mengangkat senjata melawan Parthium akan dibinasakan. Entah itu raja atau rakyat jelata. Unit suplai Doald kini telah dihancurkan. Setelah bertempur melawan 1.000 pasukan, pasukan Ghislaine hanya kelelahan, tanpa mengalami kerugian besar. Belinda masih berdiri diam, memperhatikan Ghislaine. Ini adalah pertempuran pertamanya. Itu adalah perang manusia. Dia membunuh begitu banyak orang seolah-olah sedang bernapas. Di dalam hati Belinda muncul pertanyaan, apakah anak laki-laki ini benar-benar baru pertama kali ikut perang? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Chiraya bertanya. Langkah selanjutnya apa? Ghislaine tanpa ragu menjawab, langsung kembali ke benteng. Musuh bisa menyerang kapan saja. Benteng Parium sedang dihujani batu oleh senjata pengepungan pasukan Daigol. Serangan ini hanya mungkin terjadi karena Countess dari Desmond telah memberikan mereka senjata itu. Para prajurit Theo sekarang mencoba menghancurkan tembok. Ghislaine segera memberi perintah. Belinda dan Care, pergilah ke sisi kiri tembok. Aku akan ke sisi kanan. Lalu dia memanggil Gillian dan berkata, serang langsung markas Daigold. Ini akan jadi serangan mendadak. Kau harus melawan ribuan tentara dengan tim kecilmu. Ghislaine menatap matanya dan bertanya, kau sanggup? Gillian memberikan senyuman tipis. Matanya bersinar penuh semangat, lalu berkata, tidak usah khawatir, bagiku ini seperti permainan. Ghislaine tersenyum. Gillian bukan hanya panglima perang baginya, dia adalah singa tidur yang dibangunkan di waktu yang tepat. Di sisi lain, Care berbicara dengan nada cemburu. Kenapa setiap tugas seru selalu dikasih ke si tua ini? Ya? Blinder mengangkat pertanyaan praktis. Lalu siapa yang akan menjaga gerbang? Ghislaine menjawab dengan tegas. Tinggalkan saja gerbangnya. Semua yang lain agak terkejut. Meninggalkan gerbang? Itu seperti bunuh diri secara taktis. Tapi Gillian tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena di dalam kepalanya, rencana sudah siap. Dia bukanlah anak biasa. Dia adalah raja bayaran yang di kehidupan sebelumnya telah membakar seluruh kerajaan menjadi abu. Orang-orang di sekelilingnya masih menganggapnya sebagai bangsawan muda. Terkenal dengan julukan Northern Scoundrel, tapi strategi kerjanya dan keputusan-keputusan tegasnya membuat semua orang berpikir ulang. Siapa sebenarnya anak laki-laki ini? Ghislaine tidak berkata apa-apa lagi. Hanya satu kalimat. Perang ini akan menulis bab baru dalam sejarah Pethium. Sementara itu, di atas tembok perang, Zualtor si Northern Wolf berdiri tegak. Seperti gunung di hadapan banjir musuh, suaranya bergema, bersiaplah!
Serangan akan datang. Di sisi lain, Randolph memberi perintah kepada para pemanah. Hujani mereka, jangan biarkan satu pun lolos. Tapi musuh tidak mau berhenti. Pasukan Tigil terus maju, meskipun dihujani anak panah. Mereka mulai memanjat tembok dengan tangga. Jumlah mereka begitu banyak hingga membuat semangat para prajurit Parium mulai goyah. Zwaltor dan Randolph pun menghunus pedang mereka sendiri. Waktunya pertempuran jarak dekat. Zwaltor berteriak keras, memimpin langsung, dan para prajurit bertempur habis-habisan. Di tengah kerumunan musuh, Daold berdiri sambil tertawa terbahak-bahak. Betapa menyenangkannya ini. Kemenangan kini pasti di tangan kita. Dia yakin, bahkan tanpa menggunakan pedang terkuatnya, dia tetap bisa memenangkan perang ini. Tapi di sebelahnya, Victor diam memandang medan perang. Tatapan Victor tertuju pada darah yang mengalir di dinding benteng. Dalam hatinya, ia berpikir, Northern Wolf, akhir hidupmu sudah pasti. Ia ingin sekali bertarung langsung dengan Zwaltor, tapi kini merasa mungkin itu tidak perlu. Di dalam tembok Parium, Zwaltor dan Randolph terus bertarung. Zwaltor menantang maut, menjatuhkan satu demi satu tentara bayaran di setiap tebasan. Tapi musuh terus berdatangan seperti gelombang saat hujan. Randolph berteriak, kita berhasil menahan tembok. Tapi gerbang akan jatuh. Apa perintah dari Lord? Zwaltor menjawab tanpa ragu. Gozlin berkata, tinggalkan saja gerbang. Kita pertahankan temboknya. Percayalah padanya. Skovan datang dan berkata, tidak ada bantuan. Jinbar dan Revolt menolak. Semua utusan dari Count Los hilang. Kita sendirian. Randolph mengumpat, bajingan pengecut. Tak satu pun mau membantu Parium. Sementara itu, Daold dan Victor mendapat kabar bahwa unit suplai mereka mungkin telah disergap. Daold marah. Itu tidak mungkin. Ada 1.000 tentara di sana. Semua tentara Parium terkunci di dalam benteng, katanya lagi. Tapi Victor tetap tenang. Garis asap terlihat jelas di langit. Ada yang bermain dengan strategi, gumamnya sambil tersenyum. Tigalt bertanya cemas. Kalau suplai tidak datang, pengepungan akan gagal. Apa yang kita lakukan? Victor mengangkat tangan dan menenangkan kekhawatiran Dagel. Dengan penuh keyakinan ia berkata, kalau kita tidak bisa memutus suplai Parium, maka kita akan menghancurkan tembok mereka hanya dengan jumlah kita. Keyakinan Victor sangat kuat. Ia yakin mereka akan menaklukkan benteng Parium hari ini. Daold pun tertegun dan berkata dengan suara bergetar, kalau kita terus menyerang, kita pasti bisa mengalahkan pasukan Parium. Tapi kerugian kita akan sangat besar. Di saat itu, Victor merasa mungkin dia harus membunuh Daold di tempat. Karena Daold hanyalah bidak dari Desmond. Sementara Victor adalah master perang sejati dan bermimpi menjadi pendekar pedang terhebat dari utara. Namun untuk saat ini, ia memutuskan untuk membiarkannya hidup. Dalam hati ia berpikir, saat Petium jatuh, baru aku hukum dia. Victor melanjutkan evaluasi perang. Serangan ke sisi kiri dan kanan tembok telah dimulai. Namun, mereka belum berhasil menembus tembok. Ia juga menyadari bahwa pasukan khusus Parium, termasuk Northern Wolf, mungkin sedang mempertahankan tembok. Lalu matanya menangkap pemandangan mengejutkan. Gerbang utama benar-benar terbuka tanpa penjagaan. Otaknya langsung menyadari sesuatu. Gerbang dibiarkan kosong, tanpa perlindungan sama sekali. Saat itu juga, ia menghunus pedangnya dan memberi perintah pada pasukannya. Maju! Hari ini kita akan menghancurkan gerbang Parium. Suaranya penuh keyakinan, seperti bersumpah bahwa kemenangan adalah miliknya. Dari belakang, pasukan Desmond yang menyamar sebagai tentara di Guard bergerak maju dengan menara pengepungan. Jumlah mereka sangat besar, tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Mata Victor bersinar penuh semangat. Ia yakin hari ini adalah akhir bagi